Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskrit, Profesor Dr. Zulkardi MIKOM MSc, Dr. Merian Sumayeka MSc, dan Ibu Ruth Helen Simarmata SPD MPD. Perkenalkan, saya Reni Kuswatunasana, mahasiswa pendidikan Matematika semester 6 Universitas Sriwijaya. Saya akan menunjukkan hasil proyek UAS mengenai soal-soal permutasi dan kombinasi dengan kategori soal mudah, soal sedang, dan soal sulit. Sebelum masuk ke soal, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu permutasi dan kombinasi. Jadi, permutasi adalah suatu susunan yang dibentuk dari kumpulan objek dengan memperhatikan urutan. Adapun rumus permutasi adalah n faktorial dibagi n dikurang r faktorial. Berbeda dengan permutasi yang memperhatikan urutan, kombinasi tidak memperhatikan urutan. Jadi, kombinasi dapat diartikan sebagai suatu susunan yang dibentuk dari kumpulan objek tanpa memperhatikan urutan. Adapun rumus dari kombinasi adalah n faktorial dibagi n dikurang r faktorial dikali r faktorial. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama, yaitu soal dengan kategori mudah. Damia akan membeli 1 loyang brownies. Brownies tersebut memiliki 12 jenis topping, sedangkan untuk 1 loyang brownies, pelanggan hanya dapat memilih 5 topping saja. Berapa banyak cara yang dapat Damia lakukan untuk memilih 5 topping tersebut? Karena Damia diminta untuk memilih 5 topping dari 12 topping yang tersedia, Damia dapat langsung memilih toppingnya tanpa memperhatikan urutan. Misalnya, Damia akan memilih topping 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu sama saja ketika Damia mengambil topping 2, 3, 1, 4, dan 5. Maka, dalam soal ini kita dapat menggunakan rumus kombinasi, yaitu n kombinasi r sama dengan n faktorial dibagi n dikurang r faktorial dikali r faktorial. Pada soal ini, yang berlaku sebagai n adalah 12 dan yang berlaku sebagai r adalah 5. Setelah dimasukkan ke dalam rumus, didapatlah 12 faktorial dibagi 12 dikurang 5 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 792. Jadi, banyaknya cara yang dapat Damia pilih untuk memilih topping adalah 792 cara. Kita lanjut ke soal yang kedua dengan kategori sedang. Dari angka-angka 1, 3, 5, 7, 9, dan 11 akan disusun bilangan yang terdiri dari 7 angka. Dengan syarat, angka 3 boleh muncul sebanyak 2 kali. Banyak bilangan yang dapat dibentuk adalah, baik, untuk menjawab soal ini, kita dapat ilustrasikan bahwa akan disusun bilangan yang terdiri dari 7 angka dengan kotak-kotak seperti pada video. Kemudian, di soal diketahui bahwa dari angka 1, 3, 5, 7, 9, dan 11, angka 2 boleh muncul sebanyak 2 kali. Jika kita buat susunan dengan memasukkan angka sesuai urutan dan angka 3 muncul sebanyak 2 kali, maka dapat diilustrasikan seperti yang ada dalam video. Kita ketahui bahwa dalam susunan angka tersebut memuat 2 unsur yang sama, yaitu angka 3. Dengan memperhatikan urutan, jadi kita dapat menggunakan rumus permutasi unsur yang sama dengan rumus banyaknya elemen himpunan keseluruhan dibagi dengan banyaknya elemen yang sama pada himpunan. Kita ketahui bahwa banyaknya elemen himpunan keseluruhan itu ada 7, dan banyaknya elemen yang sama itu ada 2, maka kita dapat membagi 7 faktorial dengan 2 faktorial. Didapatkanlah 2520. Jadi, banyak bilangan yang dapat dibentuk adalah 2520 bilangan. Kita lanjut ke soal nomor 3 dengan kategori sulit. Peserta tes masuk sebuah perusahaan harus menyelesaikan 14 soal dari 20 soal yang disediakan untuk lanjut ke tahap tes selanjutnya. Soal dibagi menjadi 2 bagian, di mana masing-masing bagian terdiri dari 10 soal. Ada berapa banyak cara yang dapat dilakukan peserta tes untuk lulus ke tahap selanjutnya jika dalam setiap bagian hanya boleh menyelesaikan tidak lebih dari 8 soal.
Untuk menjawab soal tersebut, kita dapat membuat ilustrasi berbentuk tabel seperti pada video. Dari soal, kita ketahui bahwa jumlah soal yang ada dalam tes adalah 20 soal. Dan soal-soal tersebut dibagi menjadi dua bagian, di mana masing-masing bagian terdiri dari 10 soal. Kemudian, untuk bisa lulus, peserta harus menyelesaikan 14 soal, di mana pada setiap bagian, peserta tidak boleh menjawab lebih dari 8 soal. Jadi, untuk kemungkinan yang pertama, peserta tes dapat menjawab 8 soal pada bagian 1 dan 6 soal pada bagian 2. Untuk kemungkinan yang kedua, peserta tes dapat menjawab 7 soal pada bagian 1 dan 7 soal pada bagian kedua. Dan untuk kemungkinan yang ketiga, peserta tes dapat menjawab 6 soal pada bagian 1 dan 8 soal pada bagian 2. Karena dalam menyelesaikan soal kita tidak harus memperhatikan urutan, maka untuk soal ini dapat diselesaikan dengan metode kombinasi. Untuk menghitung kemungkinan yang pertama, kita hitung 10 kombinasi 8 dikali 10 kombinasi 6. Setelah kita operasikan, didapatkanlah hasilnya adalah 9.450. Untuk kemungkinan yang kedua, kita dapat mengoperasikan 10 kombinasi 7 dikali 10 kombinasi 7 dan didapatkan hasil 14.400. Dan untuk kemungkinan yang ketiga, kita dapat mengoperasikan 10 kombinasi 6 dikali 10 kombinasi 8, didapatlah hasil 9.450. Untuk menentukan banyaknya cara yang dapat dilakukan peserta, kita dapat menjumlahkan kemungkinan 1, kemungkinan 2, dan kemungkinan ketiga. Setelah dijumlahkan, didapatlah hasil 33.300 cara. Jadi, banyaknya cara yang dapat dilakukan peserta tes untuk lulus ke tahap selanjutnya adalah 33.300 cara. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai soal-soal permutasi dan kombinasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.